Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusiko Fatawara Almevano dengan NIM 2424 10 10 10 59 dari kelas A Praktikum Algo 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS paket B, yaitu remedi. Untuk soal pertama, yaitu bintang sisi kembar. Nah, di deskripsi soal ini, buatlah sebuah fungsi rekursif yang mencetak pola segitiga sama sisi berdasarkan input bilangan positif n sebagai tinggi segitiga. Nah, di sini memiliki aturan, yaitu gunakan rekursi untuk mencetak baris per baris, tidak boleh menggunakan perulangan for atau while, gunakan spasi dan bintang untuk membentuk segitiga simetris dengan input 4 serta outputnya seperti pada layar. Lalu untuk codingannya seperti ini, yaitu ada fungsi atau def ya, fungsi bintang dengan parameter n yang di dalamnya memiliki 3 fungsi lagi, yaitu ada fungsi rekursi, fungsi cetak spasi, dan fungsi baris dari bintangnya itu. Nah, untuk fungsi rekursi dengan parameter baris, n, itu jika baris ini melebihi dari nilai n, maka dia akan berhenti atau mereturn itu. Lalu di sini ada variabel spasi, itu sama dengan nilai n dikurangi dari barisnya ada berapa gitu. Dan ada variabel bintang, yaitu variabel bintang sama dengan 2 dikali baris yang nilai baris dikurangi n. Nah, di sini akan mencetak print cetak dari nilai spasi serta ditambah baris bintangnya dengan dari perhitungan variabel di variabel bintang ini. Nah, untuk rekursinya itu baris ditambah 1 itu n. Itu maksudnya dari parameter itu tadi perhitungannya seperti ini. Lalu lanjut ke fungsi cetak spasinya dengan parameter k. Dia jika nilai k ini sama dengan 0, maka dia akan berhenti atau tidak mencetak apa-apa. Namun jika bernilai tidak sama dengan 0, dia akan mereturn spasi dan serta ditambah jumlah cetak spasinya itu yaitu dengan parameter k itu tadi dikurangi 1. Lalu lanjut ke fungsi ketiga, yaitu fungsi baris bintang. Dia kurang lebih sama seperti yang tadi, seperti fungsi cetak spasi. Nah, di sini jika k itu sama dengan 0, maka dia akan berhenti atau tidak mencetak apa-apa. Namun jika nilainya berbeda, tidak sama, dia akan mereturn bintang sebanyak atau ditambah baris bintang itu, lalu dengan parameter k dikurangi 1. Nah, di sini ada nilai rekursinya, itu dari nilai rekursi ini itu 1, n. Nah, n-nya berapa? N-nya itu 4 sesuai contoh input yang tadi. Jika di run maka seperti ini, dengan ada 4 baris bintang dengan jumlah bintang yang berbeda-beda tiap barisnya. Seperti itu. Lalu lanjut ke soal 2. Di sini Mang Wawan sedang gabut dan ingin memainkan angka dari stok buah di tokonya. Dia penasaran apakah 2 angka dalam daftar yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 100. Nah, di sini ada daftar angka stok buahnya, yaitu stok buah sama dengan 15, 60, 35, 20, 10, 45, 25, 75, dan 50. Serta memiliki aturan gunakan algoritma brute force. Lalu cek semua pasangan angka atau kombinasi 2 angka berbeda. Jika ada pasangan yang jumlahnya 100, maka tampilkan nilai dan indeks mereka. Outputnya nanti akan seperti ini. Pasangan angka yang jumlahnya 100 adalah 2575. Posisi mereka di indeks 6 dan ke-7. Di sini memiliki catatan, hanya tampilkan satu pasangan pertama yang ditemukan. Jika tidak ditemukan, tampilkan pesan tidak ada pasangan yang jumlahnya 100. Untuk codingan seperti ini, yaitu pertama-tama saya memasukkan list dari list dari stok buahnya itu tadi. Lalu di sini ada fungsi, yaitu fungsi buah dengan parameter stok. Nah, di dalam fungsi buah ini memiliki variabel panjang, yaitu sama dengan len atau stok, yaitu panjang dari stoknya itu perhitungannya seberapa. Lalu ada for i in range,
dan di dalamnya ada variabel panjang. Lalu di bawahnya ada for lagi atau perulangan lagi, for j in range, yaitu dengan nilai i plus 1, itu panjangnya dengan nilai panjang. Nah, jika stok dari stok i nya ini ditambah stok j sama dengan 100, atau maksudnya jika nilai i di stok ini sama dengan stok ini bernilai 100, maka dia akan mencetak pasangan angka yang jumlah 100 adalah nilai dari list yang ditemukan dan list kedua yang ditemukan, serta dia akan mencetak posisi mereka di indeks keberapa, yaitu dari perhitungan itu tadi. Lalu dia akan berhenti setelah ditemukan. Namun jika tidak ditemukan pada fungsi ini atau for perulangan ini, dia akan mencetak tidak ada pasangan yang jumlahnya 100. Lalu di sini ada buah dengan variabel stok buah atau dari isi variabel, maksudnya buat fungsi dan buat parameter itu tadi, di isi list untuk parameternya tadi. Nah, jika di print, maksudnya jika dijalankan, dia akan mencetak sama seperti yang tadi, pasangan angka yang jumlahnya 100 adalah 25 dan 75. Posisi mereka ditemukan di indeks ke-6 dan indeks ke-7. Lanjut ke soal ketiga, yaitu pertama adalah utama. Nah, di sini diberikan sebuah array 2 dimensi yang berisi pasangan bilangan x, y. Tugasnya adalah mengurutkan array tersebut berdasarkan elemen pertama atau x. X ini itu sebagai nilai terkecil dari setiap pasangan menggunakan algoritma selection sort. Gunakan algoritma selection sort, tidak boleh menggunakan sort atau shorted. Urutkan berdasarkan elemen pertama dari setiap subarray. Cetak hasil array yang telah terurut. Sini memiliki data awal yaitu array, data berupa list 9,2, 2,8, 1,1 dan seterusnya, serta memiliki output yang nantinya akan berbentuk sama seperti ini. Untuk codingannya seperti ini. Pertama-tama saya memasukkan nilai data awal atau array-nya yang berupa list itu tadi ke dalam codingannya, sama seperti data awal persis. Lalu menggunakan fungsi def array dalam kurung r. Lalu di bawahnya di dalam fungsi itu terdapat hitungan n atau variabel n sama dengan len dalam kurung r. Di sini untuk menghitung panjang dari array-nya. Lanjut ke for i in range dalam kurung n. Di sini itu untuk for ini atau perulangannya untuk menghitung dari iterasi dari indeks pertama atau indeks ke-0 sampai indeks ke terakhir gitu. Lanjut ke variabel indeks sama dengan i. I ini diasumsikan sebagai indeks pertama yang paling kecil atau 0. Yang pertama itu kan 0, indeks ke-0. Nah, untuk melakukan perhitungannya di sini ada for j in range i plus 1, n. Nah, sini untuk melakukan perulangan dari indeks pertama hingga di indeks terakhir itu sama tadi dengan melakukan ditambah 1 hingga sebuah data itu nanti terurut. Lalu untuk perhitungannya seperti ini, jika array j 0 kurang dari nilai array indeks 0, maka indeks ini akan disimpan di nilai j. Jika tidak ditemukan yang lebih kecil, dia akan disimpan indeksnya. Lalu di sini akan menukar elemen i dengan yang terkecil dari ri atau r index sama dengan r index, ri. Dia akan mereturn array-nya. Nah, setelah perulangan ini selesai hingga menemukan nilainya sesuai atau dari yang terkecil tadi, dia akan menyimpan di variabel hasil. Itu sama dengan hasil sama dengan array array dalam kurung r. Nah, untuk mencatatnya itu menggunakan print dalam kurung hasil seperti ini. Lanjut ke soal keempat, lokasi kristal legendaris. Nah, di sini
Dalam permainan petualangan digital, pemain harus mengumpulkan kristal kuno yang tersebar di seluruh dunia. Setiap kristal disimpan pada lokasi dengan koordinat X tertentu. Namun tidak semua lokasi penting, hanya lokasi yang menyimpan kristal legendaris yang perlu dicari. Lokasi kristal legendaris hanya berada pada indeks kelipatan 3 atau 5, dan indeks itu dimulai dari 0. Tugasnya itu mencari n lokasi, filter hanya lokasi dengan indeks kelipatan 3 atau 5, cek apakah target koordinat termasuk dalam lokasi legendaris. Jika ada, tampilkan indeks relatif dalam list legendaris tersebut. Jika tidak ada, tampilkan pesan bahwa tidak ditemukan. Inputnya seperti ini, terdapat 3 input. Satu, input pertama sebagai bilangan bulat n atau bilangan atau jumlah total lokasinya. Lalu ada input kedua, yaitu n buah bilangan bulat atau koordinat lokasi. Ada berapa koordinat lokasinya dari input pertama itu tadi. Lalu input ketiga, yaitu dari satu angka target hingga koordinat kristal yang dicari. Outputnya nanti akan seperti ini, lokasi ditemukan di indeks legendaris kedua. Untuk codingannya seperti ini, menggunakan fungsi def kristal dengan parameter n, lokasi, serta target. Nah, di sini dengan variabel lokasi legendnya untuk menentukan perhitungan sama dengan lokasi dari parameter ini for i in range dalam kurung n, if i persen 3 atau i dibagi 3 sama dengan 0, atau i dibagi 5 sama dengan 0. Itu di sini kan diminta untuk hanya memfilter lokasi pada indeks kelipatan 3 atau 5. Jadi menggunakan dibagi 3, i dibagi 3 sama dengan 0, atau i dibagi 5 sama dengan 0. Lalu jika target ada di lokasi legend, untuk melakukan perhitungan, jika target berada di lokasi legend, dia akan menyimpan pada variabel index, yaitu lokasi legend itu indeks dengan parameter targetnya. Nah, jika ditemukan, dia akan menampilkan lokasi ditemukan dan memunculkan indeks keberapa ditemukannya. Jika tidak, lokasi tidak ditemukan. Nah, untuk melakukan inputnya, di sini ada yang diminta 3 input, yaitu n, lalu integer input, lalu ada variabel lokasi input sama dengan list, berupa list. Nanti jika kita maksudnya tuh jika input nanti secara sistem akan mendeteksi atau merubahnya ke dalam bentuk list serta integer, serta ada variabel target sama integer input. Dan fungsinya ini kristal, n, lokasi, dan target. Jika di print sebagai contoh ya, pertama kita memasukkan sesuai perintah input pertama 10, yang kedua ada 12, 18, 24, 31, 45, sini lebihan 31, 45, 50, 63, 72, 85, dan 93. Sini total ada 10 input. 10 input. Di sini ada total 10 yang nantinya diubah dalam bentuk list. Lalu input ketiga 50. Nah, maka dia akan menemukan lokasinya di baris atau di indeks legendaris kedua. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu ancaman planet Titan. Dengan deskripsi soal, di planet Titan para ilmuwan menemukan sistem radar kuno yang merekam ribuan data objek asing yang pernah melintas. Setiap objek memiliki skor ancaman antara 0 hingga 1000. Namun karena sistem radar yang sudah tua, datanya bercampur dengan sinyal rusak, yaitu skor yang bernilai negatif atau lebih dari 1000. Setiap sinyal yang tidak termasuk dalam skor ancaman perlu difilter.
bantu para ilmuwan planet Titan untuk mencari skor ancaman tertinggi dari sistem radar tersebut. Aturannya yang pertama yaitu mengambil data skor ancaman dari pengguna, filter nilai yang tidak valid atau kurang dari 0, filter nilai yang tidak valid atau yang nilainya kurang dari 0 atau lebih besar dari 1000. Urutkan data yang valid dari terkecil hingga terbesar menggunakan merge sort. Temukan skor ancaman tertinggi setelah pengurutan tanpa menggunakan max. Tampilkan skor tertinggi tersebut. Sini menggunakan dua input sebagai dengan format input pertama yaitu sebuah integer n atau jumlah total data yang diterima dari radar. Lalu ada input kedua n buah integer, skor ancaman yang atau dalam kurung bisa ada skor yang tidak valid sebagai input seperti pada layar seperti ini, dan outputnya nanti seperti ini. Untuk codingannya, yang pertama saya menggunakan fungsi def merge r parameter. R ini sebagai parameternya atau array. Nah, if len r kurang dari lebih dari 1, maka dia untuk codingannya seperti ini, menggunakan fungsi def merge r atau array sebagai parameter untuk menghitung data yang akan diurutkan nantinya. Lalu ada if len r lebih dari 1. Maksudnya jika panjang array lebih dari 1 berarti masih bisa dibagi. Maksudnya ini kayak sebagai rekursi merge sortnya. Lalu ada mid sama dengan len r dibagi 2, yaitu untuk membagi array-nya menjadi 2, yaitu left atau kiri dan right sebagai kanan. Sini ada merge left dan merge dan right. Itu memanggil fungsi merge secara rekursi dari masing-masing bagian hingga list hanya berisi satu elemen. Di sini ada jika i. Di sini ada variabel i sama dengan j sama dengan k sama dengan 0. Itu untuk menggabungkan dari menggabungkan kembali menjadi satu list utuh, menjadi satu elemen kembali. Lalu ada while i kurang dari len left and j kurang dari len right-nya. Itu maksudnya selama masih ada elemen tersisa di kedua subarray, jika left ini dinilai i kurang dari nilai merge sort yang di kanan, right-nya ini, maka dia akan maksudnya jika left ini lebih kecil dan j juga lebih kecil dari panjang yang di kanan, dia akan masukkan posisi array-nya di variabel k ini. Lalu jika else, dia tidak akan memasukkan tidak akan memasukkan elemennya itu yang dari right. Lalu k ditambah sama dengan 1 itu untuk memindah indeks berikutnya dalam array. While i kurang dari panjang yang ada di kanan, lalu ada rk sama dengan left i plus sama dengan 1 dan k plus sama dengan 1. Itu maksudnya jika ada elemen yang tersisa di kiri, maka akan menambahkan semuanya ke dalam array. Lalu ada while j kurang dari panjang yang ada di kanan, maka rk sama dengan right j plus sama dengan 1, k plus sama dengan 1. Maksudnya itu kayak sama seperti yang ada di ini tadi, yaitu jika ada sisa data yang ada di kanan ini, dia akan menambahkan datanya ke nilai array. Lalu ada fungsi find high score dengan parameter score, yaitu untuk menghitung
nilai tertinggi tanpa menggunakan max. Langsung ke jika if not score return none, maksudnya tuh jika list kosong maka dia akan mengembalikan nonnya. Itu karena list sudah diurutkan, skor tertinggi adalah elemen terakhir atau min 1 ini. Nah, di sini untuk melakukan inputnya yaitu n integer input. Nah, di sini skornya menggunakan nanti diubah menjadi list dan berupa integer. Untuk skor validnya itu sama dengan skor for score in score if 0 kurang dari sama dengan skor kurang dari 1000. Maksudnya kayak nilainya tuh jika kurang dari 0 serta kurang dari nilai skor, serta skor ini harus kurang dari 1000, tidak boleh melebihi 1000 dan tidak boleh kurang dari 0. Nah ini merge valid short score itu untuk menggabungkan nilai merge-nya, mengurutkan list skornya menggunakan merge sort. Nah di sini high score sama dengan find high score, yaitu mengambil skor tertinggi dari list yang sudah diurutkan. Di sini if high score if high score is not known, maka dia akan mengeprint skor ancaman tertingginya, itu dari hasil perhitungan high score. Jika tidak, dia akan menampilkan tidak ada skor ancaman yang valid. Di sini langsung dieksekusi saja. Sebagai contoh, input pertama yaitu 12 dan input kedua ada 34. Mungkin di copy saja biar agak cepat. Seperti ini. Saya kembalikan terlebih dahulu. Nah, lalu akan muncul skor ancaman tertinggi 89. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.